Nah, pengenalan kita hari ini pengenalan menggunakan program SPSS. Untuk materi ada di GCR ya. Nah, program SPSS ini merupakan program software aplikasi statistik yang memiliki manfaat untuk mengolah dan menganalisis data riset. Pada program SPSS terdapat berbagai menu serta kotak dialog yang berguna untuk memudahkan dalam memproses data. Nah, ayo buka masing-masing SPSS-nya. Ini tampilan awal dari SPSS-nya. Nah, kita kan mau menghitung variabel. Contohnya di sini ada tiga variabel. Variabel X1, kecerdasan logis matematis. X2-nya kemandirian belajar. Untuk Y, kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, cara kita mengisinya nih. Ini kan ada data view dan variable view. Kita klik yang variable view-nya. Ada apa, Pak Ibu? Sudah di variable view semua? Ada, Bu. Nah, tadi kita kan mau ngisi nih variabelnya ada X1, X2 sama Y. Di name nih, kita ketik nih X1, X2, kemudian Y. Untuk type-nya karena kita yang mau dimasukkan itu berupa angka, jadi numeric. Kemudian white-nya itu biasanya otomatis berisi 8. Dan untuk desimalnya, karena kita mau bilangan bulat, maka kita nolkan. Tapi kalau mau ada desimal dengan angka satu atau dua atau yang lain tergantung banyaknya digit angka di belakang koma, ini boleh tadi misalnya mau ada koma di belakang angka awalnya, misalnya 2,58 berarti desimalnya kita isi 2. Tapi kalau kita mau bilangan bulat, makanya ini dikosongkan. Nah, untuk label kita isi nih. Tadi kan variabel X1 itu kecerdasan logis matematis. Kita ketik aja nih. Kita ketik di sini kecerdasan logis matematis. Ini ukurannya bisa disesuaikan. Kita kiri kanan kan nih digeser. Kalau ternyata tulisannya panjang. Nah, kalau untuk variabel X2 itu kemandirian belajar. Nah, untuk Y, kemampuan
pemecahan masalah matematis. Nah, ini kan Y variabelnya panjang nih. Kita lebarin aja nih labelnya nih biar kelihatan semua. Nah, untuk values dan missing biasanya otomatis. Nggak usah diubah juga. Dan ada kolom. Nah, di bagian alergemen ini Bapak Ibu terserah mau tulisannya di belah kanan, belah kiri, atau di tengah. Bisa diganti kalau mau. Kemudian untuk measure karena ini karena kan X1 untuk kecerdasan logis matematis dan Y-nya kemampuan pemecahan masalah matematis berasal dari hasil tes atau data rasio serta data X2-nya yaitu kemandirian belajar berasal dari hasil angket atau skala data interval. Jadi dalam SPSS data interval dan rasio masuk ke dalam kategori scale. Jadi kita ubah nih jadi scale. Pas kita klik, ada tanda panahnya nih, kita ganti nih jadi scale. Dan untuk rate, itu tetap sama input dan biasanya otomatis. Gimana Bapak Ibu? Bisa ngikutin nggak? Itu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Saya Bu lanjut. Udah sama semua nih untuk name, type-nya berapa, byte-nya Belum, Bu. berapa, desimalnya. Jadi yang berubah ini di bagian name, karena kita variabel ada X1, X2, dan Y, kita isi. Untuk type dan white-nya masih sama. Untuk desimal, ini kalau Bapak Ibu mau bilangan bulat, berarti diganti menjadi 0. Oh. Dan labelnya kita isi dari keterangan dari X1 itu variabel apa, X2 variabel apa, dan Y-nya variabel apa. Value, missing, dan kolom tidak dan elemen juga biasanya nggak diganti, tapi kalau elemen bisa kalau Bapak Ibu mau ganti cenderung nanti dari output hasil perhitungan SPSS-nya mau di belah kanan, belah kiri atau di tengah. Nah, untuk measure kita ganti dengan scale. Roles-nya sama semua input tidak ada yang diubah. Kecerdasan, logis, matematika. Kemandirian belajar. Mandiri Udah sama semua, Bu. belajar. Kemampuan pemecahan masalah. Hmm. Sudah sampai sini? Bis- Belum 8. Ya, udah, Bu. Udah. Oh, Nah, kita balik ke data view. Klik yang kiri bawah nih. Nah, di sini kan sudah ada perubahan nih di bagian atasnya. Tadi kan X1, X2, dan Y. Nah, di sini kita isi data hasil dari perhitungan
maupun dari hasil survei. Untuk sekarang sudah saya sediakan datanya ada di GCR. Datanya ini udah ada kan di GCR? Kalau tampilan SPSS itu nggak selalu sama setiap versinya, nggak apa-apa. Bu Eva jadi belum tadi? Udah Bu, tinggal diklik variabel view di bawah. Ngikutin. Oh, iya dah. Yang ini yang data yang sudah saya siapkan ada di Excel di dalam GCR nih kita copy nih. Karena yang butuhkan dari data X1, X2 dan Y. Kebetulan di sini datanya ada masing-masing variabel ada 30. Kita copy aja nih, kita blok. Yang kita blok angkanya saja ya yang kita mau ambil. Ini bisa klik kanan copy, atau di file, salah. Bagian sini ntar kita bisa copy juga. Udahnya kita blok aja nih. Yang X1, X2 dan Y-nya sebanyak 30 data, kita klik kanan, kemudian di copy. Kalau sudah, balik ke SPSS-nya. Nah, di bagian X1, bagian bawahnya kita paste. Saya juga menggunakan pas diklik di sini, di bagian edit, kemudian di paste. Dah, Bapak Ibu, di copy paste sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bapak Ibu, di copy paste? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau punya saya ada koma-komanya, Bu. Nggak apa-apa itu nggak Kenapa? nyaruh. Punya saya ada koma-komanya 98,00 107,00. Oh, oh bagian tadi di bagian variable view desimalnya dikosongkan. Oh, dikosongkan. Oh iya, Bu. Ya, tadi kan kalau mau ada koma di belakang angkanya, ya komanya mau ada 2, ya ini jadi 2. Kalau di belakang koma mau ada 1, bisa diganti 1. Tapi karena kita bilangan bulat, jadikan kosong. Iya.
Bapak diubah aja di sini udah. Ini kok coret ya? Udah, udah Bu, udah bisa dirubah. Ke data view lagi ya. Dah, punya saya hilang. Dah, sampai sini Bapak Ibu udah sama, udah bisa? Sudah Bu, udah bisa. Ya, Bu. Nah, kita coba save dulu deh. Ini kita klik ya bagian itu kiri atas, file, save as. Nah, Bapak Ibu silakan mau taruhnya di mana. Misalnya mau di C, di D, boleh. Tapi yang penting Bapak Ibu ingat taruhnya di mana. Hmm. Nah, kita kasih nama nih. Data penelitian survei dengan regresi ganda. Kalau sudah, diklik save. Nah, diklik. Udah Bapak Ibu, data penelitian survei dengan regresi ganda. Saya kebetulan karena ngajar setiap semester, saya tambahin 2026. Dan kalau udah di save, klik save-nya. Dah, Bapak Ibu. Dah, di save. Ya, Bu. Nah, misalnya nih kan saya close nih. Cara mencarinya nih, kita klik nih yang bagian, misalnya nih, mulai dari awal. Misalnya minggu depan kita mau mulai lagi. Cara carinya nih, yang pencet klik tuh yang ada gambar seperti file. Open data dokumen. Nah, di sini cari Bapak Ibu tadi save-nya namanya apa. Diklik open. Nah, dari sini udah nih kita masukkan datanya. Baru kita mulai menghitung untuk statistik deskriptif atau deskriptif data dari variabel Y, X1, dan X2. Untuk deskripsi data minimal meliputi dari mean, median, mode, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta histogram dan poligonnya. Caranya kita klik nih yang bagian atas, analyze,
deskriptif statistik, kemudian frequency. Sudah, Bapak Ibu? Bu, maaf Bu, diulang Bu tadi. Analyze apa? Analyze, deskriptif statistik, kemudian frequency. Oh, cek kelihatannya apa loh di Bapak Ibu? Analyze, deskriptif statistik, frequency. Sudah? Bisa saya klik? Saya klik ya. Ya, Bu. Nah, ini perhitungannya bisa satu-satu variabel, bisa juga sekaligus. Tergantung Bapak Ibu dalam penyusunan tesisnya nanti mau ngebahasnya satu-satu atau sekaligus. Nah, misalnya nih salah satu, saya pakai yang variabel Y dulu ya. Diklik yang kemampuan pemecah masalah matematik. Klik tanda kanan, panah ke kanan. Masuk ke variabel S. Ini untuk variabel Y-nya. Udah masuk ke kanan untuk variabel Y. Sudah. Nah, kita klik nih yang button kanan, statistik. Nah, kita kan mau mencari standar deviasi dari mean, minimal ada mean, median, mode, kemudian di bagian dispersion, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Ya, tidak. Di bagian central tendency, kita centang untuk mean, median, mode. Untuk dispersion, kita centang standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kalau sudah dicentang itu ada 6 ini, klik continue. Sudah dicentang semua, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, klik ya, continue. Dan klik lagi ini yang button kanan yang di bawah statistik untuk charts. Nah, ini yang histogram kita ambil karena kita mau ngambil histogramnya juga. Jangan lupa nih dicentang show normal curve on histogramnya. Kalau sudah, continue. Oke. Dah, lanjut ya. Iya, Bu. Klik oke. Nah, di bagian outputnya bisa diambil tabel statistik, kemudian batang histogramnya. Caranya bisa sekaligus dua, bisa satu-satu. Kalau mau kalau biar bagus juga ini klik kanan, copy S-nya atau di bagian edit
copy spesial. Kita klik yang bagian edit, kemudian copy spesial. Ini disetting untuk pengetikan di Word-nya biasanya lebih rapi kalau kita pakai spesial. Ini diokekan saja. Dan buka file Word-nya. Paste. Nih tadi kan yang variabel Y-nya itu kita ambil tabel statistik sama batang histogramnya. Ini mencari statistik deskriptif atau deskriptif data dari variabel Y, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Sudah? Udah, Bu. Nah, kita balik nih ke SPSS-nya lagi. Nah, tadi kan kita cari deskriptif statistik untuk variabel Y. Sekarang kita mau cari untuk, ayo, siapa yang bisa? Tadi kita klik apa aja? Analyze, Analyze, Kemudian, terus descriptive descriptive statistik, statistics, kemudian frekuensi. terus frequency, Terus Frekuensi. terus ganti yang nah di sini bagian kan ini. tadi ini masih variabel Y ya. Kita klik nih Ya. yang variabel S di untuk Y-nya. Kita balikan klik ke kiri untuk panah ke kiri. Nah, sekarang kita mau yang X1. Ganti X1 yang mana? Cerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan logis matematis. Kita klik nih. Klik button yang ke kanan ke variabel S. Di sini klik apa lagi tadi? Statistik. Hmm. Nah, karena ini tadi kita sudah klik sebelumnya, jadi ini otomatis masih tercentang seperti tadi. Oh, ini continue. Kemudian klik yang Chart. button chart. Ini histogram, kemudian dicentang show normal curve on histogram. Dan continue. Oke. Ini untuk variabel deskriptif statistik untuk variabel X1, yaitu kecerdasan logis matematis. Nah, diklik lagi nih, bisa nih bebarengan. Sembari cek pencet di keyboard button control. Kita klik nih statistik, kemudian histogramnya. Dan kita edit, copy, spesial. Ini oke kan. Nah, buka Word-nya lagi.
Allahu Akbar. Kenapa, Bu? Nih untuk kerja. Ya, karena langsung diklik kontrol, biasanya klik kanan kita paste, itu langsung dua-duanya udah ke bawah. Sama kan Bapak Ibu tampilannya? Sama, Bu. Sudah di copy paste belum ke Word-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah balik ke SPSS-nya lagi. Nah, tadi kan udah variabel Y dan X1. Sekarang kita variabel yang X2. Caranya sama tadi. Analyze, descriptive statistik, kemudian frequency. Yang ini kita balikin dulu ke kiri ya. Karena kita mau yang X2. Itu kemandirian belajar. Kasih tanda panah ke kanan di variabel S. Kemudian klik tadi button statistik. Masih sama nih, mean, median, mode, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Kalau sudah, continue. Dan klik yang chart. Nih, jangan lupa nih histogram dan jangan lupa dicentangin nih. Kalau nggak dicentang, nggak keluar gambarnya. Dan continue. Nah, oke. Ini outputnya untuk variabel X3. Yang diambil itu tabel statistik dan gambar batang histogramnya. Ini bisa di copy satu-satu atau di copy sekaligus dua. Ini pakai edit, copy spesial, mana ini oke kan? Ke file Word-nya. Udah, Bapak Ibu? Sudah, Bu.
Nah, balik ke SPSS-nya lagi. Nah, tadi kan satu-satu tuh variabel Y, kemudian X1, kemudian X2. Bisa langsung tiga-tiganya. Caranya sama, analyze, descriptive statistik, dan frequency. Nah, biar berurutan. Ini bisa urutannya juga bisa misalnya kita mau Y dulu, dan baru X1, dan X2. Ini biasanya outputnya disesuaikan dari barisan di variabel S-nya. Dan sini kita kan mau tiga-tiganya langsung nih, variabel X1, Y, X1, dan X2. Nah, kliknya sama tadi, statistik. Yang dicentang, bagian ke central tendensinya, bagian mean, median, dan mode. Kemudian di dispersionnya, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Dan continue. Bagian chart, histogram, dan dicentang show normal on histogram. Dan continue. Ini oke. Nah, bedanya nih, cuma di bagian statistik. Ini kalau tadi kan satu-satu, ini langsung tiga-tiganya muncul bersamaan di bagian tabel statistik. Sedangkan untuk gambar histogramnya ini terpisah satu-satu. Ini untuk Y, X1, dan X2. Nah, ini yang di copy nih, yang tabel statistik, perbedaan batang histogram Y, X1, dan X2. Ini di file copy spesial yang diokekan. Buka file Word-nya. Ini yang di copy paste tadi statistik dan histogram untuk variabel Y, X1, dan X2. Dah, Bapak Ibu. Ya, Bu. Nah, balik ke SPSS-nya. Untuk yang data ini kita sudah selesai ngolahnya. Di save dulu aja file, save as. Masih pakai ini tapi kita sudah update kan isinya. Diklik save. Nah, kita mau buka yang baru nih. Kita latihan yang lain ya. Nah, file, new, data. Nah, ulang lagi di awal. Kita buat untuk
Misalnya X1-nya motivasi belajar, X2-nya kemandirian belajar, dan untuk S3 kemampuan pemahaman matematis. Nah, di sini kita caranya gimana untuk membuat variabelnya biar ada perubahan di bagian atas var-nya. Klik apa tadi? Variable view, Di kita klik bagian bawah kanan nih. Yang kiri tapi yang variable view. ya variable view ya. Ini apa? X1 type dan weight-nya masih sama. Nah, desimal karena kita mau bilangan bulat ganti jadi 0 apa kosong. Terus share screen-nya. Oh iya, belum ya, maaf. Iya. Variable view dan isi name table-nya X1, X2 sama X3. Type dan weight-nya sama. Desimal yang diganti jadi 0 atau kosong. Nah, untuk label baru nih kita isi X1 itu motivasi belajar. X2 kemandirian belajar. Kemudian yang X3 kemampuan pemahaman matematis. Untuk value missing dan column ada yang berubah nggak? Iya, Bu. Ada. Nah, Measure kalau jadi scale. untuk arrangementnya ini bisa diubah, nggak masalah. Hanya tampilan output nanti berubah. Kemudian measure-nya Scale. scale. Untuk role-nya sama input, tidak ada yang berubah. Jadi yang berubah itu di bagian name, desimal, label, kemudian measure-nya. Sudah? Sudah Sudah, sama? Bu. Kalau sudah, kita balik ke data view. Ini kan sudah kan X1, X2, dan X3. Nah, untuk datanya, ini memang karena sebenarnya latihan untuk masing-masing. Jadi, untuk datanya isi sendiri ya. Ini ada 30 data juga masing-masing variabel. Kita isi ini manual. Ada di GCR, di bagian PPT, slide 29. Nggak ada Excel-nya ya, Bu ya?
Nggak ada, karena memang sebenarnya untuk latihan. Oh iya. Tapi Bis- sama ya datanya ya. Datanya sama 15. Oh, berarti pakai aja copy paste dari yang Excel tadi untuk data-data angkanya. Caranya buka nih Excelnya nih. Masih inget kan caranya? Ya, Di blok nih dari data X1, X2, dan Y-nya sebanyak 30 data. Ini kita klik kanan, copy. Kemudian buka nih SPSS-nya lagi. Di sini bagian X1 di bawahnya kita paste. Caranya untuk mencari statistik deskriptif atau deskripsi datanya sama seperti yang tadi, hanya kan perbedaannya di sini penamaan variabelnya. Ini kan X1, X2, dan 3 Tiga. bukan Y, Y, Iya. X1 dan X2. Kemudian nama variabelnya juga beda nih. Kita lihat dari variable view. Pertama X1 motivasi belajar, X2 kemarin belajar, kemudian X3-nya kemampuan pemahaman matematis. Caranya gimana tadi Bapak Ibu? Analyze. Analyze, deskripsi tadi, Descriptive statistik. dan frekuensi, Sequence. sequence. Nah, di sini boleh nilai langsung satu-satu, bisa juga sekaligus. sekaligus. Mau sekaligus dulu apa? Satu-satu dulu Bapak Ibu. Sekaligus. Sekaligus tadi yang satu-satu udah kan. Sekaligus. Nah, kita bisa juga nih sembari klik button control, diklik X1, X2, dan X3-nya. Langsung pencet tanda panah ke kanan. Dan klik button apa lagi? Statistik. Statistik. Hmm, apa yang dicentang? Min. Kemudian Mod. mode Dan Standard mod, deviation. standard Minimum, deviation, hasil, minimum, 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 maksimum, maksimum, continue. Kalau sudah, continue, continue. Dan klik apa lagi? Chart. chart, chart, Histogram. Program histogram, Yang program, centang nih. continue, so normal, continue, continue. Kalau sudah, continue. Oke. Nah, sini kelihatan kan? Ada motivasi belajar, kemandirian belajar, kemampuan pemahaman matematis. Ini langsung untuk tabel statistiknya ada 3 variabel. Yang di copy ini tabel statistik, kemudian batang histogram untuk S1, X2, dan X3-nya. Edit, copy, spesial. Kemudian oke. Dibuka Word-nya.
Nih, jadi ada tabel statistik dengan 3 variabel langsung dan batang histogramnya untuk X1, X2, dan X3. Belajar hari ininya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kan kalau kayak minggu kemarin kita kan mesti ngitung nih dari batang histogram kan kurang dari 0,5 dan yang batas maksimalnya ditambahkan. Nah, kalau di SPSS tanpa harus ngitung manual satu-satu, klik-klik aja langsung keluar outputnya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang di variable field, yang data measure-nya itu, kenapa ya Bu ya? Saya jarang lihat dipakai yang nominal itu loh, Bu. Yang gambar yang bulat-bulat lagi ya. Yang dibandingkan scale atau ordinal kadang-kadang. Itu nominal biasanya buat dipakai di mana ya Bu? Kepotong-potong, Pak. Ke suaranya nggak kedengeran. Sebentar. Ketika di variable field, di klik, ini kan ada pilihan tuh di measure ya. Ada scale, ada ordinal, nominal. Nah, selama saya belajar B1, itu jarang banget pakai yang nominal. Nah, itu buat apa ya Bu? Dipakai Chat aja Pak, nggak jelas. Oh, nggak kedengeran. Di chat aja. Oke, baik-baik. Bentar ya. Ini nih, tadi kan kita contohnya kalau yang pertama itu kan latihannya X1, Y, X1 dan X2. Nah, latihan kedua maksudnya Bapak Ibu biar bisa lancar bagaimana cara mengisi nama variabelnya. Awal nih, kosong nih misalnya. Kita ke variable view. Di sini untuk variabelnya ada apa aja. Tadi kan yang latihan kedua ada variabel X1, X2, dan X3. Untuk type, white, dan itu nggak ada perubahan. Sedangkan untuk desimal, kalau karena ini datanya bilangan bulat, makanya kita ganti jadi kosong atau nol. Baru labelnya diisi masing-masing keterangannya dari X1, X2, dan X3 itu apa aja. Di sini X1-nya motivasi belajar, X2-nya kemampuan belajar, dan X3-nya kemampuan pemahaman matematis. Untuk value, missing, column, arrangement, biasanya otomatis, nggak perlu diganti. Baru di bagian measure-nya, itu diganti dengan scale. Kemudian untuk role-nya tidak berubah juga, tetap input. Kalau sudah di sini untuk keterangan variabel masing-masing, balik ke data view. Baru nih diisi datanya masing-masing. Nah, dan biasanya nanti kalau setelah pas pengumpulan data, kita juga kan datanya manual isi satu-satu. Untuk mempermudah, bisa juga diketik dulu di Excel misalnya. Nanti datanya tinggal kayak kita praktek ini, tinggal di copy paste masuk ke SPSS. Ataupun langsung juga di SPSS-nya mau diketik satu-satu juga bisa langsung. Nah, ini hari ini kita intinya untuk regresi ganda untuk mencari statistik deskriptifnya. Caranya itu tadi kita mencari mean, median, mode, standar deviasi, maksimum dan minimumnya. Caranya tadi di analyze, register statistik, frequency.
Nah, di sini bisa cari satu-satu atau secara langsung berbarengan. Perbedaannya ada di tampilan Hasil. tabel statistiknya. Kalau satu-satu itu satu-satu, tapi untuk batang histogram itu pasti satu-satu, nggak bisa digabung. Kita absen dulu ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Iya, Bu. Bu. Aduh, pelajaran terakhir pada lemes ya Bapak Ibu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Udah pada makan siang kan? Belum, Bu. Ya, Udah jadinya ngantuk. Belum tidur siang, Bu. Makannya kebanyakan kali Bu, makannya ngantuk. Ngantuk. Ya absen mulai ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Fahmi, Hadir, Bu. Hadir. Rizka Amalia, Hadir, Ibu. Resti, Hadir, Bu. Yayat, Ya, Bu. Wanda, Hadir, Bu. Purinda. Purinda ada nggak? Di Zoom-nya ada, Bu. Nggak ada ya. Zoom-nya ada, tapi orangnya kayaknya Di Zoom-nya ada namanya, Bu. Zoom-nya ada, izin Bu. lagi di jalan ya, Bu. Idam, Izin, Bu. Dede, Ada, Bu. Aisyah, Ada. Hadir, Bu. Muhammad Anggit, Hadir, Bu. Ruli, Hadir, Bu. Lestiana, Hadir, Bu. Suhliah, Hadir, Bu. Nur Indah, Hadir, Ibu. Rahma, Hadir, Ibu. Agnes, Hadir, Ibu. Rosita, Hadir, Ibu. Eva Puspitasari, Hadir, Ibu. Marianus, Hadir, Ibu. Hadir. Yulian, Hadir Ibu. Yulian ada? Hadir Ibu. Tes tes. Iya, Noviani, Bu Noviani ada? Nggak ada ya? Miranti, Hadir, Bu. Rina, Asep, Hadir, Bu. Agung, Hadir, Bu. Aray, Hadir, apa Ibu. Ari ya? Ari Wijaya, Ya, hadir, Ibu. ya, Elis, Hadir. Elis Herawati, Hadir, Ibu. Maaf ini off cam, soalnya lagi pelantikan, kegiatan pelantikan. iya Ya, nggak sabar, apa-apa. Ya, makasih, Bu. Iip Miftah, Hadir, Bu. Hadir. Ramadan, Hadir, Bu. Asri, Ibu. Hadir. iya, Denny Wardono, Ya, Bu. Hadir. Mia Tanti, Hadir, Bu. Mumun, Bu Mumun ada, Bu Mumun Munawaroh, Di Zoom-nya ada, Bu. Biasanya mikrofonnya nggak Tadi aktif. kata.
Berarti yang nggak ada Rina Noviani. Bu, Ya, Noviani hadir. Barusan oh, abis dari toilet. Bu Noviani Rina ada ada. Ibu. Hadir Bu Ibu Rina Rina, Bu. ada. Hadir Ibu. Oh, berarti datang semua ya. Idam aja. Kenapa? Pak Idam izin dong. Idam. Idam. Idam Fajar Sodik. Oh, Pak Yulian nanya, nominal itu dipakai kapan? Oke, Ibu. Ini biasanya, ntar tunjukin dulu ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu ini? Biasanya nominal itu digunakan misalnya nih, di barbell view. Nah, di sini biasanya di value-nya ternyata ada pilihan. Misalnya motivasi belajarnya tinggi dan rendah gitu. Nah, baru tuh di bagian measure-nya itu nominal karena ada hitungan pemilihan antara yang rendah dan tinggi. Di bagian value-nya nih, kan ada nih titik 3 nih misalnya. Kita isi nih. Nanti ada sih sebenarnya praktek. Biasanya tidak ada pada regresi ganda, tapi nanti ada di MANOVA dan ANOVA ada. Biasanya kita klik nih, misalnya value-nya 1, labelnya rendah. Di add nih. Dan value-nya 2, labelnya tinggi. Kemudian di add. Oke. Baru nih di bagian measure-nya pakai nominal. Biasanya dipakainya itu. Tapi kalau ternyata di bagian value-nya tidak ada pilihan, biasanya measure-nya tetap scale aja. Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih, Ibu. Kalau nggak ada tanya lagi, Aku mau tanya, Bu. oh ya, Itu tadi kan mengerjakan yang kedua ya. Itu heeh. outputnya nyambung sama yang pertama ya, Bu. Maksud satu rangkaian gitu, ada di bawahnya. Kalau masih bisa sih, misalnya ibu tutup nih, buat yang baru, tapi yang lama ditutup, biasanya itu langsung outputnya sendiri, Bisa. nggak barengan. Tapi kalau ibu masih pakai tampilan yang sama pada saat itu, biasanya outputnya nyambung Kak, ambil sama Kak yang minyak pertama. itu biar Kak, biar dibuat di kuping dia nih Kak, kasihan Kak. Iya, Ibu. Makasih. Tapi bohong. Urapan, kudisan. Ada yang tanya lagi? Bu, mau nanya Bu. Kalau nggak ada, Bu mau nanya. oh iya, Itu yang tugas di GCR itu dikumpulkan atau hanya tugas mandiri Bu? sebenarnya tadi yang latihan kedua, Oh, yang tadi ya, iya. karena tadi ngeliat waktunya masih cukup, ya udah saya lanjut aja latihan keduanya. Bapak Ibu kalau mau latihan lagi sendiri diupload aja ya. Kan kalau udah tadi udah ngerjain bareng kan, intinya udah tahu cara mengerjakannya bagaimana. Diupload aja Bapak Ibu di bagian kuis. Kuis apa tugas ya tadi buatnya ya? Tugas. Batas waktunya sampai kapan, Bu? Sebenarnya sampai sebelum ujian, tapi biasanya kan ya kalau makin ditunda-tunda kan makin lupa ya Bapak Ibu ya. Nanti malah lupa ngerjainnya kalau makin diantar-entar. Pakai Maksimal sebelum ujian ya Bapak Ibu ya. pakai data real, Bu. Apa gimana, Bu? Ya, Ibu. Pakai data yang tadi. Iya, yang tadi. Kan biasanya kalau yang nggak nyimak juga nggak tahu gimana ngerjainnya.
Iya, saya nggak ngerti, Bu. Pusing. Berarti pakai data Tadi yang nggak tadi nggak masuk. apa-apa ya, Bu? Bukan Ya, nggak apa, Bu. pakai data itu aja Latihan. lagi. Nggak mesti pakai data baru lagi, Bu. Enggak. Itu Ya, kan satu yang penting satu Bapak Ibu tahu cara membuat nama di SPSS untuk tabelnya, variabelnya apa aja, name tag-nya apa gitu. Biar nanti kalau udah nyusun sendiri tahu cara menghitungnya. untuk outputnya Bu yang satu-satu apa yang langsung tiga? Senyamannya Ibu aja, tapi biasanya kalau untuk menyusun tesis lebih banyak yang seneng satu-satu. Karena dibahas kan satu variabel satu. Karena nanti ada keterangan lainnya lagi selain dari sisi statistik. Yaudah, kita Bu, sudahi boleh ya nanya hari nggak, Bu? ini. Makasih ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Bu, Pak. Ya, terima Bu. kasih Terima banyak. kasih banyak, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dulu ya. Terima kasih. Bu.